training pada hari ini dan juga yang ada di Zoom online, di Teams yang sudah mengikuti juga. Dan terima kasih juga karena kita kedatangan fasilitator dan juga siapa ya ini Mas Billy. Oke, jadi kita kedatangan orang yang akan memberikan pengarahan mengenai audit training ini dan tepuk tangan untuk Mas Billy. Nah, gitu banget. Dan juga malu sama Lia. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Mas Abdul program ini juga. Luar biasa. Ya, harapannya kita program ini semoga bermanfaat untuk teman-teman di IRP semua dan nanti teman-teman juga akan belajar bersama Mas Bill juga dan saling belajar dan saling juga memahami bagaimana mengenai audit gitu. Nah, nanti teman-teman juga akan ada pengisian absensi yang sudah dikirimkan lewat link. Jadi silakan nanti diisi dan teman-teman untuk training ini akan dilaksanakannya setiap Selasa dan Kamis. Jadi untuk teman-teman yang sekarang hadir di hari Selasa, nanti jangan lupa juga hadir di hari Kamis kayak gitu. Oke, mungkin dari aku sekian dan selanjutnya mungkin langsung saja kita sambut kepada Mas Billy, tepuk tangan. Saya sih. Yang punya dulu dong. Yang punya acara dulu. Kenapa langsung ke saya? Oke, salah dong. Iya, monggo. Gimana Mas Abdul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah terima kasih sama teman-teman yang sudah mengawal acara ini. Insya Allah ini menjadi salah satu program yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas dulu, tapi fokusnya ke fungsional ya, basic functional, basic process. Jadi saat ini di bawah itu di IRP banyak teman-teman yang masih mungkin ya belum tahu ada fitur-fitur yang memudahkan teman-teman dalam deliver sistemnya ke klien atau mungkin bagaimana cara berkomunikasi dengan klien pada saat domain gathering atau bagaimana sih cara berkomunikasi untuk menyampaikan requirement dari klien dari BA atau developer ke pihak developernya. Nah, sedikit banyak kan di bawah itu suka ada drama-drama kecil gitu ya. Oh ini banyak hal-hal yang abu-abu yang harusnya A, B, kemudian orang yang harusnya B atau C dan segala macam. Nah, di sesi kali ini, Suhu Billy ini harus menjelaskan gitu ya. Beliau kebetulan jam terbangnya sudah cukup banyak, terutama pada saat waktu beliau bekerja di Bekasi ya, Mas Billy ya. Nah, beliau ini udah sempat join juga di beberapa proyek-proyek yang pelaksanaannya itu spesifik implementasi ODU dan dijalankan oleh beberapa orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Jadi dia mau sharing, kira-kira sebenarnya peran BA dan implementer terhadap klien dan terhadap developer atau itu seperti apa sih? Nah, dan cuma dari situnya, Mas Billy akan ngorek juga basic fungsi dari ODU seperti filter, group by, dan hal-hal lain yang mungkin berguna buat teman-teman dalam bisa jadi implementasi ataupun bahkan menggunakan ODU itu sendiri. Ya, main biasanya cukup sekian. Mudah-mudahan terinformasi bagi teman-teman. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu audit training basic functional business process yang akan dipaparkan oleh Mas Billy. Kepada Mas Billy, kami persilakan tepuk tangan buat Mas Billy. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Iya sebenarnya ini bukan training sih bahasanya. Ini karena dipaksa bahasa. Ini training Mas Billy. Oke siap training. Lebih ke sharing sebenarnya ya. Saya malu kalau bilang training ada Mas Albi, Mas Upik, Odo udah jam terbang Odonya udah tinggi. Wah, Mbak Lia di sono, ya. Mencet pero gitu ya. Ini kurang cocok lah kalau kita diksinya training gitu ya. Lebih tepatnya kita sharing sebenarnya, sharing soal ODU tuh gimana sih basic fungsinya ODU gitu ya. Yang mana sebenarnya teman-teman di sini juga kan nggak semuanya implementer gitu ya, ada bagian dari sales, ada BA gitu ya, bahkan mungkin ada teman-teman dev yang mungkin join di Teams atau mungkin nanti kan di sharing juga di YouTube gitu ya. Jadi memang pembahasannya spesifik untuk hari ini itu general soal ODU, soal ERP apa, ODU itu apa, sejarahnya ODU, siapa penemu ODU apa segala macam.
Nah, nanti di minggu berikutnya baru kita bahas lebih dalam soal teknis Odoo-nya, instalasi Odoo-nya, kita install modul apa segala macam. Intinya output dari training ini itu teman-teman keluar dari training ini harapannya itu bisa implementasi Odoo secara solo. Jadi, oh kalau gitu Mas Bri bisa bikin perusahaan sendiri dong. Monggo, terserah, itu bukan urusan saya. Tapi yang jelas intinya keluar dari sini itu kita bawa itu membawa satu skill set gitu ya, satu skill yang atau skill set yang intinya bisa mengimplementasikan Odoo ke perusahaan, gitu. Level perusahaan, gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk overview-nya. Gitu. Jadi trainingnya untuk kali ini lebih ke, sharingnya untuk kali ini lebih ke santai gitu ya. Kita boleh katakanlah ada pertanyaan atau apapun itu boleh langsung ditanyakan, gitu ya. Nah, untuk memulai kita bahas dulu terkait tujuannya gitu ya. Tujuannya apa sih training ini diadain gitu ya? Mungkin teman-teman bertanya gitu ya. Tadi yang udah sempat saya mention bahwa kita tentunya dari training ini tujuannya untuk kita memahami konsep ERP itu sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ngomong Odoo, tapi kita nggak tahu konsep ERP sebenarnya tuh apa sih gitu. Odoo tuh sebenarnya gimana sih konsepnya gitu ya. Terus yang kedua tentu mengoperasikan modul-modul standarnya gitu ya. Jadi Odoo ini kan ada beberapa modul-modul standar yang memang fungsinya harus kita pahami gitu ya. Juga menyesuaikan konfigurasi, jadi dari fitur yang udah ada, nanti teman-teman diharapkan bisa untuk mengkonfigurasi fitur-fitur tersebut. Dan yang terakhir, memahami alur bisnisnya. Karena Odoo itu sifatnya dia framework gitu ya, yang udah punya orang lah ibaratnya aplikasinya, dan teman-teman juga bisa harus paham alur bisnis prosesnya. Nah, metode pelatihannya seperti apa? Ya, setidaknya ada 5 metode yang akan teman-teman ibaratnya rasain lah gitu ya, atau teman-teman hadapi. Itu satu, presentasinya interaktif. Jadi teman-teman bakal nanti di sini ada mini quiz yang nanti ada sedikit hadiah gitu ya. Terus juga ada demo sistemnya. Jadi teman-teman bakal langsung masuk ke sistemnya. Terus juga ada quiz, latihan praktis quiz. Nah, quiz di sini itu lebih ke tes sih sebenarnya. Jadi teman-teman akan setelah setiap hari Kamis ya lebih tepatnya, setelah materinya selesai, teman-teman ada satu tes yang isinya adalah soal-soal dari materi sebelumnya, materi di hari Selasa dan Kamis gitu. Nah, tes ini itu ada nilainya nantinya. Gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk mengukur pemahaman teman-teman. Gitu. Jadi bukan kuis yang bisa coba lagi, enggak. Jadi benar-benar kuisnya 1 kali percobaan dan nggak bisa diulang. Tapi di ujung pertanyaannya nanti ketika udah selesai dikasih tahu jawabannya apa. Jadi tetap bisa belajar, terus juga kita dapat mengukur gitu ya, sebagai mungkin nanti data di people development, mengukur pengetahuan Odoo teman-teman itu sejauh mana. Gitu. Jadi ada kuis di nomor 3. So ada diskusi, nanti kita tentunya banyak diskusi dan tanya jawab gitu ya. Terus yang kelima, yang paling seru ada studi kasus. Jadi teman-teman nanti di akhir atau tugas akhir ya, itu kita mencoba satu studi case yang mana nanti pura-puranya kita implementasi di satu perusahaan. Gitu. Jadi kita install modulnya. Bahkan teman-teman nanti nginstal Odoo di laptop masing-masing. Jadi teman-teman nanti masih lama itu Mas. Ini cuma perkenalan aja. Jadi install Odoo-nya di laptop masing-masing, install modulnya. Jadi ibaratnya teman-teman jadi solo fighter untuk implementasi Odoo tanpa bantuan dev. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan Odoo itu sendiri gitu. Itu untuk metode pelatihannya. Oke. Mantul ya. Maaf. Hasilnya tadi saya mampu memahami menggunakan modul-modul standar, terus konfigurasi, integrasi modul juga gitu ya. Terus mengidentifikasi dan menerapkan best practice. Jadi karena Odoo itu framework, kita bisa nentuin nih best practice-nya itu seperti apa. Nah, yang kelima yang paling penting terkhususnya untuk yang mentor dan BA gitu ya, peserta dapat mengkomunikasikan kebutuhan bisnis perusahaan kepada tim developer gitu. Jadi nggak ada lagi tuh ketika ngomong, "Cos, error." Macus gue bingung, errornya apa Feby gitu loh. Jadi nggak kayak gitu. Jadi nggak mengulang pertanyaan yang sama gitu. Nggak ketika udah ngasih tahu tuh nggak nanya lagi harapannya developernya. Jadi jelas sih. Cos, ada error di sini ketika ini ABC, nanti dikasih tahu caranya gimana gitu. Krusial ya, biar Macos, Mas Siwi, siapapun itu dev di bawah tuh nggak marah-marah gitu. Ica datang, Siwi error pas pencet ini, error apa? Pasti marah-marah sih. Minimal banget tuh atau maksimal banget tuh dicuekin lah Mas Siwi. Itu error ngomong nggak jelas gitu. Nah, itu bakal kita komunikasikan juga gitu ya hasil yang diharapkan. Seperti itu. Nah, ini untuk materi-materinya ya. Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang mana satu bagian ini adalah 1 minggu.
sorry ya, 1 minggu, Selasa dan Kamis gitu ya, karena kita ada Selasa dan Kamis. Jadi ini satu materi ini 1 minggu. Jadi di minggu ini, di Selasa dan Kamis, kita bahas soal apa itu ERP, apa itu Odoo, dan basic modul Odoo. Gitu. Terus di pertemuan di minggu berikutnya, kita masuk ke fase deep dive. Kita menyelam lebih dalam gitu ya. Kita akan dihadapkan dengan cara instalasi Odoo itu sendiri di laptop teman-teman. Terus ada fitur-fitur yang berguna di Odoo yang tadi udah sempat Mas Abdul sebutin. Nah, ini baru mulai masuk ke studi case. Kita bikin database baru yang udah ada kasus yang nanti saya siapkan gitu ya. Untuk PT-nya apa, ada logonya. Nanti teman-teman yang implementasiin tuh gimana ngedit company-nya, nama company, alamat segala macam gitu. Terus selanjutnya di fase ketiga itu ada real project. Jadi teman-teman masukin namanya opening balance. Jadi saldo awal perusahaan. Saldo accounting-nya, saldo stoknya gitu ya, atau gaji karyawan apa segala macam itu nanti diinput di opening balance di sesi real project. Nanti teman-teman juga akan ketemu atau dihadapi dengan real transaction. Itu gimana caranya perusahaan itu mencatat transaksinya di Odoo. Sampai nanti di ujung ada create website gitu ya, bahwa teman-teman yang mungkin udah tahu ya, kita di Odoo juga ada website gitu ya, yang mana nantinya kita bisa desain website. Ya. Jadi benar-benar sini teman-teman bakal jadi full stack developer lah, gitu ya, bisa dibilang ya. Jadi keluar dari sini udah bisa sedikit-sedikit ngoding gitu ya, install Odoo gitu. Nah, yang terakhir ini unveiling the back. Jadi teman-teman bukannya menggantikan ya, tapi lebih ke sorry, kenapa? Cuma tisu ternyata. Jadi di sesi terakhir gitu ya, ada unveiling the back end. Jadi kita menggali lebih dalam soal ibaratnya apa ya, belakangnya Odoo gitu ya. Di Odoo tuh di belakangnya ada apa? Kita mengenal akan developer mode. Terus tadi ya how to communicate with dev. Terus bahkan di ujung kita nanti belajar query gitu. Jadi teman-teman akan diajarin tuh cara select from HR employee where blah itu tadi satu ya. Jadi teman-teman akan diajarin basicnya aja, nggak sampai ada tesnya tentu. Ini basicnya aja. Saya yakin ini mudah lah gitu ya untuk teman-teman yang udah terbiasa megang laptop gitu ya. Seperti itu. Sebelum lanjut, kita ada mini quiz 2 menit. Siapa yang bisa jawab apa itu ERP? Ada coklat Cadbury. Anjay. Apa itu ERP? Siapa yang bisa jelasin? Sebelum nanti kita bahas. ERP. Nanti banyak pertanyaan-pertanyaan mini quiz gini banyak. Jelasin paling mudah atau paling yang teman-teman tangkap deh soal ERP. Ayo. Google dulu, jangan Google Sabil. Sabil. Oh enggak ya. Aman, Sabil. Mantap, Sabil. Ayo siapa? Apa itu ERP? ERP? Ambil makan gorengan boleh ya? Jangan ngomong. Iya. Gimana? Upi, Febi mungkin? Gimana? Apa itu ERP? Mas, mana sama gimana sih? Apa Mas Albi? Kalau pengen coklat. Masuk sini. Oke, mini quiz 2 menit ya waktunya ya. 2 menit. 1 menit 30 detik lagi. Apa itu ERP? Sampai ini kalau nggak ada yang jawab nanti hangus. Coklatnya hangus. ERP nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Cuma nggak dapat coklat. Nggak apa-apa. Nggak ada hukumannya itu. Nggak apa. Monggo Mas Albi. Takutnya salah dibenerin. Benar Mas Albi mah tuh. Malu saya juga ya. ERP. Apa itu ERP? ERP itu singkatannya Enterprise Resource Planning. Tuh. Bukan satu sistem untuk perusahaan supaya terintegrasi dari seluruh proses perusahaan tersebut, yang mana untuk mendukung proses di suatu organisasi tersebut supaya in time terintegrasi. Bro, tepuk tangan dulu ya untuk Mas Albi ya. Jawabannya benar, karena jawabannya benar kita kasih coklat gitu ya. Gorengan aja. Betul gorengan aja. Kalau nggak mau kasih Nyai boleh lihat. Mau kayaknya dia tuh, liatin mulu dari tadi. Oke, jadi benar ya kata Mas Albi. Jadi sederhananya ERP itu adalah sistem informasi atau gampangnya bahasa manusianya dia adalah jenis aplikasi. Teman-teman tahu aplikasi lah ya. Aplikasi itu kayak Gojek, apapun itulah kayak WhatsApp. Itu kan aplikasi gitu ya, aplikasi. Atau kita bahasa ininya lebih mudahnya sistem informasi gitu ya. Nah, dia sistem informasi yang spesifik atau aplikasi yang spesifik untuk mengelola bisnis proses perusahaan.
Yang kuncinya itu ada dua, karakteristik dari ERP itu ada dua, terintegrasi dan real time. Gitu. Jadi kalau katakanlah aplikasi perusahaan mengelola proses bisnis tapi tidak terintegrasi dan real time, bukan ERP. Jadi benar kata Mas Albi, syarat ERP itu ada terintegrasi dan real time. Gitu. Jadi simpelnya tadi ya, aplikasi atau jenis aplikasi yang tujuannya untuk mengelola bisnis proses perusahaan yang terintegrasi dan real time. Nah, ini sebagai gambaran ya. Jadi sebelum ada ERP gitu ya untuk di perusahaan gitu ya. Biasanya kan kayak gini ya. Kita pakai aplikasi yang single purpose app atau aplikasi yang tujuannya itu cuma satu. Contoh Google Calendar. Ya Google Calendar itu tujuannya untuk nyatet jadwal gitu ya, atau meeting atau apapun itu, tujuannya untuk itu. Terus ada lagi Fleet.io untuk mencatat kendaraan, ada lagi Slack untuk diskusi, Excel untuk analisa data dan sebagainya. Yang mana ini cara konvensionalnya gitu ya, sebelum adanya ERP. Jadi teman-teman dari Excel, terus kita diskusinya via Slack, terus kita untuk website kita pakai WordPress gitu ya, sehingga menimbulkan beberapa kerugian atau kekurangan gitu ya, sehingga ada delay, terus juga terjadi redundan, terus data loss gitu ya, pasti datanya tuh rawan hilang gitu ya kalau belum pakai ERP. Katakanlah disimpan di Excel, oh kirim ke emailnya ke delete, hilang semua datanya gitu ya. Terus high cost. Nah, karena aplikasi ini kan ibaratnya banyak yang subscription juga gitu ya. Excel lah contohnya, kita kan beli gitu ya. Terus WordPress, terus DocuSign, itu semuanya kan beli gitu ya. Dan bahkan masih pakai kertas biasanya kan gitu ya. Masih kita print, kita cetak apa segala macam. Nah, dengan adanya ERP atau dalam konteks ini Odoo gitu ya, semua kebutuhan tadi itu cuma jadi satu. Jadi benar-benar kita nge-skip bisnisnya atau bisnis proses itu, kerumitan tersebut dari menjadi satu aplikasi. Yaitu satu aplikasi ERP yang terintegrasi dan real time. Gitu kurang lebihnya. Jadi dari customer, kan kalau ini rumit banget gitu ya, baru ke company gitu ya. Kalau Odoo atau ERP dari customer, kita satu platform, one stop solution Odoo, baru ke company. Jadi benar-benar sesimpel itu. Sehingga keunggulannya kita jadi punya data yang real time, efisien, terintegrasi, dan low cost. Gitu. Dalam arti low cost ini kita nggak perlu paperless lah gitu ibaratnya. Kita approval via ERP gitu ya. Contohnya kita sekarang deh aplikasi kita ngajuin cuti gitu ya. Kita kan ngajuin cuti di nta.co.id, di aplikasi ERP-nya NTA. Kita ngajuin, di approve sama PM-nya, PMO, HR, apa segala macam gitu ya. Sehingga nggak ada lagi tanda tangan yang bentuknya manual gitu ya. Nah, itu mungkin soal ERP, ada pertanyaan mungkin sebelumnya dari teman-teman soal terkait definisi ERP. Kalau nggak ada kita lanjut. Aman ya? Ada pertanyaan? Aman ya? Oke, tadi ERP itu kan adalah jenis aplikasinya gitu ya. Nah, salah satu aplikasi ERP yang kita ibaratnya mau kita training sekarang itu Odoo. Nah, Odoo. Odoo itu adalah jenis aplikasi, bukan jenis, salah satu aplikasi ERP. Jadi ERP itu ada banyak. Karena ERP itu adalah jenis aplikasi yang terintegrasi dan real time, itu isinya ada SAP, Oracle gitu ya. Apalagi Mas Albi, NetSuite gitu ya, apapun itu lah ya, aplikasi ERP di luar sana. Dan salah satunya itu Odoo. Gitu. Odoo itu aplikasi ERP yang kita gunakan sampai sekarang. Kita gunakan untuk internal, kita gunakan untuk jualan gitu ya, atau mungkin teman-teman yang mungkin sebelumnya tempat kerja pakai ERP atau pakai Odoo gitu ya. Nah, inilah Odoo gitu ya. Odoo adalah sebuah software ERP gitu ya, spesifik software ERP yang membantu perusahaan menjalankan berbagai aktivitas. Yang mana intinya Odoo ini salah satu software ERP gitu ya. Apakah ERP itu selalu Odoo? Enggak, tapi Odoo adalah ERP. Itu kurang lebihnya ya. Katakanlah Avanza adalah mobil, tapi nggak semua mobil itu Avanza. Mobil bentuknya banyak, ada Avanza, ada Xenia, Ras, kereta, nah itulah ya. Gitu. Odoo, udah ya, udah kenal lah mungkin Odoo ya. Kita nggak usah bahas panjang lebar terkait fitur-fiturnya, mungkin nanti bisa dilihat ya, ada sales operasional, manajemen, ya support gitu ya. Nanti modul-modul kita bahas ya. Nggak semua tentunya. Nah, ini kita sedikit menyenggol soal mungkin teman-teman yang tidak atau mungkin belum familiar gitu terkait teknologi yang digunakan oleh Odoo itu sendiri. Ya mungkin teman-teman kan sering dengar ya, wah lagi di restart server sama Mas Iwi gitu ya. Ping. Nah, apa sih maksud ping itu gitu ya. Nah, teknologi apa sih yang dipakai di Odoo? Nah, sebagai fundamental utama, Odoo itu memakai teknologi atau bahasa pemrograman namanya Python atau Python. Familiar ya teman-teman ya, pakai Python. Python itu
bahasa yang bisa dibilang paling mudah lah untuk kita cerna karena mirip-mirip bahasa manusia lah gitu ya. Dibanding C++, C# gitu ya atau Java itu Python paling mudah gitu ya secara penulisan kode. Terus kita database-nya pakai apa? PostgreSQL gitu ya. Jadi teman-teman kalau dijawab, kita database itu pakai apa sih gitu ya? Kalau ketemu klien, kita bisa jawab dengan PostgreSQL Pak. Mantap itu. Jadi ibaratnya kita orang implementer paham tuh ya database-nya pakai apa gitu ya. Nah, untuk mendesain tampilannya gitu ya, kita menggunakan teknologi namanya XML. XML ini untuk mendesain view-nya. Yang view itu yang teman-teman mungkin familiar dengan form view, tampilan list gitu ya. Nah, itu tampilan-tampilan tersebut itu didesainnya menggunakan XML. Gitu. Nah, yang terakhir ada JavaScript dan OWL. Jadi ini untuk lebih ke notifikasi atau website gitu ya yang kaitannya dengan animasi dan sebagainya gitu. Nah, kita menggunakan JavaScript dan OWL, Odoo Web Library gitu. Itu untuk teknologi yang digunakan. Nah, kita masuk lagi sedikit teknis terkait arsitektur. Waduh, arsitektur apa itu arsitektur, Bang? Gitu ya. Arsitektur itu sebenarnya gampangnya untuk menjelaskan arsitektur Odoo itu berjalan di web base. Gitu ya. Teman-teman tahu lah ya, Odoo itu untuk kita mengakses Odoo, itu kita harus mengakses suatu web. Contoh nta.co.id, demoscm.justclick.id, lamlo.co.id, gagnikel.id gitu ya. Selalu kita mulainya dari web. Dan memang Odoo itu dia ibaratnya kalau kita sebut presentasinya gitu ya, untuk mempresentasikan Odoo itu di sisi kliennya adalah web base. Aplikasi Odoo tuh web base gitu ya, yang mana menggunakan arsitektur MVC. Itu kalau keren-keren ya, model view controller. Intinya tuh memisahin logika antara aplikasi dan database gitu. Jadi sebenarnya secara arsitektur kita punya satu server gitu ya, satu server yang biasa yang tadi ya masih restart apa sih yang biasa tuh server gitu. Server ini dia connect ke database. Biasanya server dan database itu dua entitas yang berbeda tuh. Karena memang konsep MVC seperti itu. Nah, dari server ini dia connect ke database. Nah, dari server dan database itu dipresentasikan melalui web gitu ya. Yang di klien yang kita bisa akses di HP, di laptop, di tab gitu ya, apapun itu. Karena dia basicnya web base gitu. Jadi arsitektur Odoo tuh sesimpel ini aja. Cuma 3 layer bahasanya gitu ya. Ada presentasinya, dia kliennya di web base, ada server dan ada database gitu. Itu untuk arsitektur Odoo gitu. Nah, terus kenapa sih perusahaan, lebih tepatnya NTI gitu ya, memilih Odoo sebagai aplikasi ERP andalan gitu ya, atau aplikasi ERP yang kita jual ke luar gitu ya, ke klien. Yang pertama tentu Odoo itu modular, fleksibel. Contoh, untuk aplikasi atau untuk perusahaan yang memang dia baru UMKM, 10 user atau 10 karyawan, cuma butuh modul kasir, itu Odoo bisa. Gitu. Atau karyawan atau perusahaan yang membutuhkan modul finance-nya aja, itu bisa. Jadi ibaratnya Odoo itu modular dan fleksibel. Katakanlah nanti suatu waktu dari finance mau masuk HRIS, itu bisa. Itu kan terjadi pada GAC gitu ya. GAC itu kan awalnya pelan-pelan tuh implementasinya. Mulai dari finance ya Mas Albi ya. Dari finance dulu masuk gitu ya. Terus HC-nya, SCM, apa segala macam pelan-pelan. Nah, Odoo tuh bisa seperti itu, modular dan fleksibel. Jadi benar-benar kita masangnya tuh satu-satu. Kedua, tentu terintegrasi satu sama lain gitu ya. Dari HRIS ke finance gitu ya, itu semuanya datanya terintegrasi. Terus 3, antar mukanya user friendly, ini lebih ke subjektif ya. Terserah teman-teman menganggap itu user friendly atau enggak. Tapi setidaknya kalau teman-teman udah ngelihat SAP gitu ya, itu tampilannya jauh lebih bagus. Anda akan bersyukur dengan Odoo ternyata lebih mudah gitu menggunakannya. Dibanding teman-teman menggunakan SAP, bukan mengecilkan SAP ya, tapi dalam arti secara fakta memang lebih mudah digunakannya si Odoo. Dan nomor 4, nah ini yang paling luar biasa gitu ya, apalagi untuk teman-teman sales gitu ya. Dia tuh open source. Artinya open source itu apa sih gitu ya? Open source tuh gratis. Odoo tuh gratis gitu ya. Odoo benar-benar gratis 100%. Yang versi community. Jadi Odoo tuh ada 2, community dan enterprise gitu ya. Terus yang kelima, mendukung otomatisasi. Ya, kalau teman-teman nyebutnya cron gitu ya. Apa sih cron? Nah, otomatisasi itu cron gitu ya. Fetch mesin absen lo ke fetch belum? Nah, itu maksudnya otomisasi itu seperti itu. Jadi Odoo tuh bisa tuh ngejalanin cron atau otomisasi gitu ya. 6, multiplatform, karena dia web base, jadi dia bisa akses di HP, di tablet, di laptop gitu ya. Nah, ke-7, dia memiliki komunitas dan ekosistem yang besar. Jadi, kalau teman-teman udah masuk grup Odoo Open ERP Indonesia itu ya, itu banyak leads,
kayak locker juga sih sebenarnya. Maksudnya ekosistemnya dan komunitasnya besar gitu ya. Ini membuktikan bahwa Odoo tuh di Indonesia berkembang gitu ya. Kantornya kalau nggak salah di mana ya? Di BSD kalau nggak salah. Iya di BSD ya. Baru buka tahun 2021 kalau nggak salah. Itu ya baru 1 atau 2022. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ada sedikit kuis lagi untuk coklat yang kedua. Ini sedikit agak teknis, tapi siapa mungkin yang teman-teman sudah belajar Odoo, ada yang ketawa sepertinya. Nama lengkap. Nama siapa panamu Odoo. Aduh, coklat menunggu nih, guys. Aduh, mana nih? Aduh, siapa nama Odoo ini? Wah, melayang coklat ini. Aduh. Saya makan sendiri ini, aduh. Mana? Siapa belum? Wih, hai. Oh, ini. Bukan Lia dia. Wah. Ya boleh deh, nanggung deh, balik nggak dibayar nih, nggak dikasih nih coklatnya. Salah, spellingnya harus benar. Salah. Ngontek salah, ya? Siapa? Fabian sebenarnya, Fabian. Oke, boleh bagi 3 nih coklatnya. sorry, bagi 3. Betul ya. Jadi sejarah singkatnya, Odoo itu ditemukan oleh Fabian Pincus. Sebutan Fabian Pincus. Tadi saya udah coba spelling tadi di Google Translate. Pincus, gitu. Pincus. Programmer asal Belgia. Jadi kalau dia Odoo dari mana Bang? Belgia. Jawab Belgia dengan ini ya, dengan lantang. Odoo dari mana? Belgia gitu. Kapan mulanya Odoo itu? Odoo itu mulanya tahun 2005. Artinya lebih muda daripada teman-teman semua yang ada di sini, gitu ya. Jadi Odoo itu mulai dari 2005. Nama Odoo pertama kali itu namanya Tiny ERP. Jadi ERP yang kecil. Karena Odoo atau si Fabian lebih tepatnya itu minder sama aplikasi dia sendiri. Jadi dia nggak pede nyebut ini tuh ERP yang gede lawan SAP tuh nggak pede dia. Karena SAP kan udah lama gitu ya rilisnya. Maka dia mengeluarkan Odoo gitu ya dengan nama Tiny ERP atau ERP kecil gitu. Yang mana nantinya berubah nama gitu ya sampai sekarang menjadi Odoo. Ini secara timeline, jadi 2005 itu Tiny ERP V1 atau sekarang kan Odoo 18 gitu ya. Nah V1-nya itu di 2005 yang namanya Tiny ERP V1 gitu. Awal mula Odoo masih bernama Tiny ERP, berfokus pada manajemen bisnis sederhana karena memang belum sepowerful Odoo di tahun 2024 gitu ya atau 2025 gitu. Nah terus di ini kan 2005 ya di V1 678 gitu ya, dia masih pakai nama yang sama Tiny ERP. Di 2009 si Fabian udah mulai pede, wah udah ada klien nih gitu ya, dia ganti nama jadi Open ERP gitu, Open ERP V5 gitu. Ceritanya kan ini V1 nih, V5 itu 2009. Di 2009 Tiny ERP berubah menjadi Open ERP karena cakupannya makin luas gitu ya. Nah sebenarnya Odoo itu awalnya bukan web base, awal itu aplikasi kayak SAP. Jadi yang kita buka aplikasi kayak Excel gitu ya, atau kayak apapun itu aplikasi yang kita buka di laptop seperti itu. Nah pada tahun 2012 itu Odoo punya 2 versi, itu fitur web interface sama aplikasinya. Jadi dia punya 2 versi nih. Sampai akhirnya di 2009 ketika community dan enterprise muncul itu semuanya jadi web base gitu. Nah pada tahun-tahun ini masih banyak fitur di community gitu ya. Kalau fun fact ya, sebagai fun fact, accounting sekarang kan bayar ya. Kalau teman-teman tahu mungkin ya, accounting itu fitur accounting adalah fitur enterprise. Nah, pada tahun 2015 Odoo V9 accounting itu gratis, payroll gratis waktu pada saat itu. Jadi semuanya masih banyak disalurkan di community. Tapi pada tahun sekarang tepatnya di 2024 dan 2025 itu semuanya rata-rata fitur-fitur bagusnya Odoo itu ke enterprise. Accounting, sebutlah fitur-fitur yang core gitu ya. Payroll, MPS. Sebenarnya MPS itu fitur-fiturnya punya enterprise. Gitu. Jadi di Odoo 18 ini dia lebih fokus ke UI gitu ya. Kalau teman-teman ngerasain gitu ya, UI-nya kalau mungkin yang udah ngerasain dari Odoo 12, 14 itu signifikan tuh perubahan itu. Itu 18 tuh lebih cantik lah gitu. Ada auto save gitu ya. Ada modul-modul yang seru lah gitu ya untuk anak muda lah gitu ya. Nah, ini sebagai fun fact, nah dulu interface gini jelek banget ya kan? Lihat. Tiny ERP. Waduh, ini mah
ngitung payroll pusing nyai di sini kan. Lihat sih pusing. Loh, apa dia katanya kan ya. Sampai sekarang Odoo tampilannya kayak gini, cantik banget. Gitu. Nah si Odoo, jadi dulunya dia aplikasi bentuknya kayak gini ya. Jadi menunya, kalau kita sebut menu gitu ya sekarang, menunya kayak gini, tab-tab gini. Iya gitu. Jadi tampilannya mirip-mirip kayak SAP gitu, jelek lah gitu ya tampilannya. Ya. Nah sekarang tampilannya jadi kayak gini dan web based gitu. Nah teman-teman, ini udah buka laptop lah ya, hampir semuanya ya. Sekarang teman-teman mungkin bisa akses, kita coba langsung aplikasi Odoo-nya. Jadi biar nggak ngebayang atau nggak ngereka-nereka gitu ya, Odoo tuh mouse-nya mana ya? Oh, ini. Teman-teman buka demo scm.justclick.id. Mohon maaf, kita nggak nyediain environment khusus gitu ya. Kita pakai udah ada aja, demo scm dah bodo amat gitu ya. Demo scm.justclick.id. Kita sign in. Untuk username passwordnya aku info di ini ya, di grup. Udah masuk grup semuanya ya berarti ya, NTIA ERP ya. Username-nya sih training. Sign in. Sign in. Passwordnya biasa. Biasa. Yang ngerti-ngerti aja. Passwordnya biasa. Passwordnya biasa kalau yang ngerti. Kalau nggak ngerti boleh cek di ini ya, di tele. Demo strip SM. Ya. On cam ya? Oke. Ini ada belum ya dari dipakai? Nggak ngerti saya. Boleh deh, kalau boleh. Oh, colok lagi ya, nggak usah ini aja deh. Ribet deh. Oke. Udah berhasil login teman-teman? Demo strip scm.justclick.id atau aku copy deh ya, ini ya, linknya. Ke ini. Udah ya? Udah berhasil login? Ada yang masih belum? Udah ya? Ada yang belum? Mas Aldi udah, Mas Ryan, Mas Beok. Mas Beok. Mas Ryan maksudnya, maaf Cak, enggak ini maksudnya. Takut ditampol, cepat. Waduh. Oke, udah ya. Oke ya. Oke, udah berhasil login. Kalau berhasil login, tampilan utamanya akan seperti ini, dashboard. Kok dashboardnya kosong bang? Saya malas nyiapin datanya. Nanti kita bikin sendiri ya. Udah kosong bang, udahlah. Gitu ya. Jadi tampilan awalnya itu dashboard. Udah sama ya semuanya? Udah login ya? Training passwordnya biasa. Nah teman-teman, ini tampilan Odoo Community. Gitu. Beda sama tampilan Odoo Enterprise. Odoo Enterprise kan tadi ya. Yang kita lihat, sempat kita lihat temanya dia, sebenarnya kita bisa ganti juga tema yang Enterprise. Cuma by default dia emang udah cakep gitu temanya. Nah, udah begini. Udah ungu-ungu gitu ya. Terus udah ada bisa kotak-kotak gitu. Kalau community by default tuh dia nggak bisa. Nah ini kebetulan udah kita install modul SPV namanya ya, modul tema yang berbayar ya. Jadi Abah check out rutin tiap 2 tahun sekali untuk beli modul tema gitu karena modul tema jelek gitu kalau community ya gitu. Ini kalau ini saya coba contohin ya untuk community sebagai gambaran community Odoo default gimana sih gitu ya. Meskipun teman-teman nanti pada akhirnya bakal install juga ya community di ini ya laptop teman-teman. Nah ini ada sedikit tips juga kalau mau nyobain Odoo gitu ya, tapi teman-teman nggak mau bikin database-nya, bisa akses runbot.odoo.com. Wah ini runbot ini official punya Odoo gitu ya, yang mana kita bisa nyobain berbagai macam versi Odoo dari community sampai enterprise. Bahkan dari Odoo yang terbaru, ini yang master yang terbaru nih, which is lagi develop yang 19 gitu. Nah ini yang teman-teman lihat sekarang nih. Nah Odoo itu rilis setiap 1 tahun sekali, tiap Oktober itu rilis 1 versi. Tapi idealnya kita udah bisa gunakan tuh 6 bulan setelahnya, karena udah stable. Gitu. Nah ini versi community-nya, jadi bener-bener busuk, burik gitu ya. Ini diklik jadi begini, waduh mana icon-icon gitu kan. Mana nih saya bingung nih, event sama survei gambarnya sama gitu. Kalau di sini kita klik, wah wangi sekali itu, tampil dashboard, discuss. Kita tinggal minta, halo Karara ganti dashboard, wah ganti sama Karara desain, bagus. Jadi kita, halo Karara, jadi dashboard gitu ya. Ini tampilan community dengan tema,
ini tampilan community tanpa tema. Oh, mana tadi ya? Oh, ya. Community tanpa tema. Modul-modulnya kurang lebih sama gitu ya sama yang tadi. Cuma ini karena dia runboot, jadi dia nginstal seluruh modul nih. Fitur-fitur. Benar sini. Nah, sini ya. Ini tampilan Odoo. Ada dashboard, discuss, employee, talent, apa segala macam. Nah, ini kita nyampur juga ya dengan modul-modul yang udah punya udah kita custom atau produk kita, yaitu produknya ada HCMS di sini yang masuk ya, terus ada apa lagi ya, ada SCM, terus ada production juga, ada manufacturing, ada project management juga, ada approval, tender, ini udah masuk ke di sini gitu ya. Akademik sepertinya nggak masuk ke sini karena ada Enviro sendiri ya kalau nggak salah ya buat demonya ya. Jadi gini, untuk tampilan Odoo-nya mungkin teman-teman yang udah familiar nggak kaget lah ya ngelihat Odoo itu gimana. Nah, Odoo yang tadi saya sempat bilang ya, Odoo tuh sifatnya modular. Jadi yang modul tuh apa sih? Modul tuh ini, modul dashboard, modul discuss, modul employee, gitu. Atau kadang-kadang modul itu bisa juga dikatakan sebagai kumpulan fitur. Jadi employee, talent, performance, kompetensi, apalagi payroll itu disebutnya HCMS. Nah, bisa juga begitu. Jadi ibaratnya modul sifatnya hierarki lah gitu ya. Modul HRIS terdiri dari modul apa di dalamnya gitu atau fitur-fitur apa di dalamnya. Dan bahkan dari satu modul employee ini terdiri banyak technical modul, NTI employee base, NTI apa gitu ya, nanti kita bahas. Ini modul-modulnya Odoo gitu ya, fitur-fiturnya. Ini ada menu employee gitu ya. Nah, ini mungkin familiar lah teman-teman di sini, saya yakin sih nggak perlu saya jelaskan lagi gitu ya soal Odoo itu apa gitu ya. Gitu. Ini ada CRM apa segala macam. Nah, karena di sini mayoritas teman-teman di sini adalah lead implementer, BA gitu, sales yang memang udah familiar dengan Odoo, saya lebih ke menekankan terkait tools-tools gitu ya, yang mana di pertemuan kali ini ya, saya memberikan tips-tips gitu ya, yang memang memudahkan teman-teman dalam implementasi Odoo. Sedikit aja, tips sedikit gitu ya. Nanti kalau detailnya nanti di ujung ya. Nah, kita untuk ibaratnya apa ya, memproses atau menganalisa Odoo itu sendiri, ada namanya debug mode. Debug mode. Debug mode ini fitur yang digunakan untuk mengakses fitur-fitur teknis, kayak ngelihat nama field, terus tipe field. Ini field name nih fieldnya tipe char atau integer float gitu ya, untuk memudahkan komunikasi dengan developer, gitu ya. Nah, ini ada satu tools yang namanya Odoo Debug. Odoo Debug ini untuk memudahkan teman-teman masuk ke developer mode. Jadi kalau kita lihat sedikit di sini, mana ya? Oh, sini ya. Lihat di sini ketika teman-teman mau tahu gitu ya, misalkan sales ya, misalkan teman-teman ngomong ya, lagi ngomong sama Mas Yui gitu ya, atau Macos gitu, Cos, field expiration ini pindahin ke bawah gitu ya, misal, oh fieldnya di mana? Terus teman-teman jawab di sales, terus Macos nanya lagi, objeknya apa? Nah teman-teman nggak bisa jawab, ya. Objek tuh apa gitu ya? Objek sales, ya sales Cos gitu. Macos juga nggak tahu sales itu apa gitu. Nah dengan adanya debug mode, teman-teman tuh dapat informasi terkait nama model, nama field, tipe field gitu ya, dan sampai ke data-data yang diperluin untuk metadata gitu. Contoh, saya pengen tahu dong ini terakhir yang mengubah siapa, ini terakhir yang ngebuat siapa, atau ini terakhir yang ngedit siapa, itu ketahuan dengan debug mode gitu. Nah cara mengaktifkan debug mode itu sebenarnya kita ke setting gitu ya, ke setting, scroll paling bawah, nah di sini ada activate developer mode. Gitu. Nah ketika activate developer mode, kita masuk lagi ke menu sales, new lagi, nah ini kita ketahuan nih, kita hover ke sini atau kita arahin ke sini, nah ketahuan. Fieldnya apa? Validity date. Cos, error. Fieldnya apa? Validity underscore date. Wah, Macos seneng tuh dengar jawaban kayak gitu. Objeknya apa? Sabil gitu kan, sabil misalnya gitu ya. Objeknya apa? Nah ini ada logo kumbang nih baru, ya kan? Tadinya kalau teman-teman nggak debug mode, ini kayak gini, nggak ada logo kumbang, ada chat doang sama activity. Gitu. Kalau udah debug mode, ini ada logo kumbang di sini. Yang mana kalau kita klik, nah ini muncul berbagai ibaratnya hal-hal teknis yang membantu teman-teman dalam mengimplementasikan ERP. Tadi ya, Macos nanya, objeknya apa, Bill? Nah di sini model _2 sell order, sehingga informasinya jelas lengkap gitu ya ketika menyampaikan suatu hal bug atau error gitu ya. Cos, expiration date-nya dibikin required di model sell order. Wah, Macos seneng tuh. Sip, gitu doang Macos. Masih wah gini nggak ngomong lagi deh. Oke, siap gitu. Cos, validity date di sell order gitu ya, dibikin ini required gitu. Nah ini semuanya kita bisa hover ya untuk kita tahu nama fieldnya.
Nih, payment term ID dia fieldnya apa? Minituan. Nah, ntar kita bahas ya soal minituan apa segala macam. State-nya ada apa? Draft, send, sell, cancel. Jadi kita hover aja, jadi kita tahu. Jadi ketika mengkomunikasikan dengan developer itu lebih mudah gitu. Jadi katakanlah, cos expiration ini, validity date ini read only ketika stepnya selain draft. Nah, bisa begitu tuh teman-teman ngomongnya. Jadi ibaratnya bisa lebih luas lah untuk ngomong ke developer gitu ya dengan bantuan debug mode ini. Nah, karena tadi debug mode kan agak sulit ya gitu ya untuk kita masuk ke setting dulu, aktifkan developer mode. Nah, ada tools yang tadi yang saya sempat mention, ada namanya auto debug. Kita sebutnya monyet gitu ya. Udah monyet belum ya? Agak kasar, cuma maksudnya kenapa bilang monyet? Emang logonya monyet gitu. Kalau kita klik 2 kali dia jadi gorila, nggak bohong tuh. Jadi gorila gitu. Gitu. Ini debug with asset, ini spesifik untuk developer. Gitu. Nah, untuk menjalankan atau mendapatkan ini, boleh teman-teman sekarang buka laptopnya, install namanya Auto Debug. Auto Debug untuk Chrome, untuk di Mozilla Firefox, untuk di Internet Explorer itu bisa. Bagi yang belum ya, tapi saya yakin sih teman-teman sini sudah hatam dengan Auto Debug ya. Auto Debug Chrome Web Store di sini bisa di-download. Bisa di-download. Ada? Oh, udah bisa nyai mau merem Auto Debug. Waduh. Ini kalau udah nanti dia muncul logo monyet harusnya ya. Nah, jadi ngebedain dia udah developer mode atau belum. Monyetnya dia tutup mata. Kalau tutup mata dia berarti belum debug mode. Gitu. Jadi ketika ngakses Odo dan monyetnya tutup mata, dia belum debug mode. Gitu. Tapi kalau diklik dia buka mata, gitu ya, berarti debug mode-nya udah masuk. Gitu. Berhasil ya? Berhasil? Bang Jack aman, Bang Jack? Bisa ya? Jadi kebuka mata dia, wow gitu ya. Nah, itu. Nah, itu tadi terkait debug mode. Debug mode tuh tadi ya, fungsinya buat ngelihat nama model gitu ya. Ketika kita ngelihat juga nama field, yang mana nanti kita bahas lebih lanjut soal debug mode. Tapi intinya itu adalah tools yang saya bilang sih menurut saya itu wajib lah ya untuk dimiliki teman-teman implementator sales ataupun apapun itu yang mau mengimplementasikan Odoo. Karena memudahkan kita untuk mendebug mode, mendapatkan informasi secara teknis lebih cepat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Supporting tools udah. Oke, kita akan masuk sedikit ya. Jadi untuk di pertemuan kali ini kita akan batasi sampai purchase. Jadi kita akan bahas soal O2C, order to cash, prosesnya sales, dan P2P, procure to pay. Seperti itu. Nah, ada kuis lagi, 2 menit. Bagaimana proses, udah ada juga beli, tapi aman. Bagaimana proses standar O2C, order to cash, atau O2C itu penjualan. Jadi siapapun boleh jawab, nanti dapat coklat dan dapat poki. Karena ini agak susah, jadi dapatnya 2. Lebih tepatnya karena saya baru tahu ada poki. Yeah. Bagaimana proses standar O2C, waktunya 2 menit. 57, 59 kita tutup. O2C jangan googling. Aduh. Ini standar aja. Coba aja 2 menit. Minimal 4 proses. Minimal 4 proses. Anu. 4 proses O2C. Yang tahu, 2 menit. Kalau googling boleh asal menjelaskan lebih dalam. Nah, itu dia. Bagaimana proses standar O2C, yang berani ngomong boleh. Di zoom, ada yang mau di zoom, coklatnya ngambil ke atas. Gitu. Nah, harus nganterin ke bawah. Oke. Mana standar O2C? Wah, nyai, SM. Aduh. Marisa si akad. Waduh. Aduh. Upi. Wah, O2C udah hatam Upi. Pi, poki pi, mau milih pi, bisa, beng ada. Dagang gue. Uis. Siapa? Aul. Nah, beri tepuk tangan lu Aul dong. Nah, atasnya Aul. Belum. O2C, Aul, jelaskan. Betul, tepuk tangan. Betul. Dari Jahra. Nggak, bukan dari Jahra ya. Oke, terima kasih, menang dapat. Mantap, Paul. Dipajak Jahra nanti. Iya, pokinya diambil Jahra, unggul. Enggak ya?
Di bawah. Nah, betul yang tadi aku sebutkan ada 4. Sebenarnya tadi 5 ya sebenarnya, ada CRM gitu ya, nyebut CRM. Nah, sebenarnya basicnya itu core-nya ada 4 untuk O2C. Jadi O2C itu apa sih? O2C itu order to cash, proses bisnis yang intinya jualan. Ya kan bisnis kan gitu ya, intinya jualan sama beli. Udah intinya kan jual beli, namanya bisnis ya jual beli gitu ya. Nah, core-nya itu ada O2C dan P2P. Nah, kita bahas dulu core untuk O2C penjualan. Penjualan tuh gimana sih prosesnya gitu ya? Penjualan tuh minimal ada 4 step yang mandatori. Terlepas nanti ada variabel-variabel di belakangnya atau di tengahnya, itu monggo gimana ke perusahaan masing-masing. Tapi intinya core-nya tuh cuma ada 4 untuk penjualan. Yang pertama adalah customer order atau SO, sell order. Jadi kita mencatat penjualannya. Gitu ya. Contoh kalau kita tag di Tokped itu kita check out. Nah, check out itu sama halnya dengan customer order. Kita check out nih, ya kan? Kita check out. Nah, terus selanjutnya itu ada namanya deliver atau delivery. Jadi apapun itu barangnya, entah itu jasa, entah itu finish good atau apapun itu pasti di deliver. Gitu ya. Kayak kita nih NTI, meskipun kita jualnya jasa, tentu kita deliver jasanya. Kita implementasi aplikasi ERP-nya, ya. Terus yang ketiga ada invoice. Tentu dong, kita udah deliver, kita tagih orangnya. Nah, ini variatif ya. Entah kita tagih dulu kita deliver, atau kita deliver dulu kita tagih, itu monggo. Tapi intinya poinnya adalah di 4 poin ini. Setelah di invoicing, ada apa? Payment. Gitu ya. Jadi core-nya itu, customer order, dikirim, terus kita masukin invoice, kita catat, kita tagih, baru kita menerima payment. Gitu. Terus di Odoo gimana bang, tampilannya bang? Nah, ini kita buka nih. Aduh, penasaran aja kamu ini. Nih, sales ya. Kita coba masuk ke sales. Masuk ke sales ya. Nah, dari sales itu, ini kan ada modul sales namanya ya. Modul sales itu kita bisa bikin new. Nah, ini definisi customer order. Ini teman-teman bisa langsung cobain ya. Jadi ketika saya pencet, jadi teman-teman bisa langsung cobain. Oh, recordnya jadi nyampah dong, bodo amat. Ini Enviro demo, nggak peduli gitu. Jadi teman-teman bisa create di sini. Nah, ini informasi untuk mencatat penjualannya, gitu. Jadi untuk nyatat penjualannya kan kita perlu tahu dong, ini kita mau jual ke customer siapa. Nah, makanya Odoo customer ini required atau mandatory, gitu ya. Nah, ini ada diksi-diksi memang kalau teman-teman belum tahu atau ini boleh disanggah aja ya. Required atau mandatory itu field yang wajib diisi, mandatory, gitu ya, wajib diisi. Gitu. Nah, ini customer kita pilih. Contoh ya, kita customernya, ini kita bisa find, kita bisa search gini, kita bisa search more gitu ya untuk milih customernya, kita bisa ketik gitu ya. Atau kita bisa bikin PT Lia Obet, misal ini bisa. Tuh, create bisa nih. Create. Nge-like ya. Nah, bisa. Misal PT Organik Sentosa gitu, bisa. Jadi kita bisa bikin, bisa pakai customer yang udah ada. Nah, invoice address sama delivery address-nya ini kita bisa pilih yang lain. Jadi katakanlah kita belinya untuk customer organik, delivery-nya ke AW Johan misal atau kemana gitu. Ini jadi si Odoo memungkinkan untuk invoice address sama delivery address-nya berbeda. Bisa diganti ya. Nah, book ya. Nah, gitu ya. Expiration ini tanggal berakhirnya atau tanggal expirednya si quotation. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang ya bahwa SO itu hilang ya. Aneh ya. Nah, ini bang ya. Nah, jadi sebenarnya kan ini kan langsung order ya, customer order atau SO. Nah, sebenarnya kita di Odoo itu kita bisa juga lewat quotation. Jadi kita ngasih penawaran. Nah, ini yang teman-teman sales tuh familiar. Jadi ketika kita datang pitching ke customer, kita kasih penawaran. Nah, penawaran di Odoo tuh gimana sih? Itu quotation sebutannya. Itu cuma beda terms aja, gitu ya. Sales order itu customer order, ya itu sama lah, jualan ini sama. Quotation, penawaran atau apapun itu, nah itu sama. Nah, ini kita mau nawarin produk apa? Kasih organik. Nah, itu masukin. Kita mau jualan data center. Nah, ini kuantitinya berapa? Gitu, kita mention. Kita mau nawarin data center rak 42U, ah, gue ngerti mas saya. Untuk organik Sentosa sebanyak 40 unit. Gitu. Nah, ini ada unit price-nya berapa, dan ini ada pajaknya. Nah, pajaknya ini udah ngikutin atau comply dengan peraturan di Indonesia, 11%. Gitu ya. Ini kalau katakanlah kita nggak mau pakai pajak, hapus saya gratis pajaknya, hapus.
saya perusahaan ilegal. Misal ya Mas Opik ya. Belum PKP ya. Ngasih UMKM, saya UMKM 380 juta ya. Gitu. Nah dari sini, nih kita bisa send by email. Jadi penawaran tadi kita bisa kirim penawarannya ke email si Organik Sentosa. Gitu. Jadi kita bisa send by email. Nah kita bisa atur-atur di template. Oh logonya masih lama ya. Biarlah. Nah misal kita bisa print juga. Print di sini ada quotation. Nah ini ada action button ya namanya ya. Action button. Nah ini ada bisa duplicate, delete, atau jalanin action yang lain gitu ya. Atau di sini ada print quotation. Nah, kita cetak. Nah, kan kita udah input ya. Customer siapa, kita mau nawarin apa. Nah, jadi nih print out-nya quotation. Nah, jadi kayak gini quotation-nya. Tampilannya busuk, Bang. Bisa bikin sendiri aja gitu. Bisa minta, "Cos, develop cos. Template gini." Wah, bisa deh develop gitu. Karena Odoo customizable gitu ya. Bisa di-customize gitu. Nah, ini ketahuan nih. Untuk PT siapa, harganya berapa. Ini kan yang disebut penawaran. Meskipun informasi yang ditampilkan memang sangat minim. Katakanlah kalau teman-teman nanti mau tambahin company profile apa segala macam itu bisa gitu. Bisa kita custom penawarannya. Seperti itu. Ini dari penawaran udah selesai, kita masukin data center 40 unit. How unit price 9.500.000 sehingga harganya 380 juta. Gitu. Ini kita bisa masukkan diskon juga, diskon 10% gitu ya. Cashback. Nah, gitu misalnya. Kita save. Nah, ini bisa preview juga. Ini kalau preview ini lebih ke ini ya. Kita nyebutnya tampilan portal. Jadi kita bisa ngasih quotation-nya dalam bentuk digital gitu. Pak, berikut ya quotation-nya. Ini copy, paste ke WA. Ini Pak quotation-nya, kirim. Gitu. Jadi si customer ya atau calon kliennya tinggal menyetujui atau tidaknya via e-signature gitu atau signature online gitu ya, electronic signature gitu. Atau bisa di-reject juga. Oh, nggak mau dong ini harganya kemahalan. Dia bisa komunikasi via online gitu. Itu salah satu fiturnya si Odoo. Oke, kita skip. Anggaplah dia udah deal Organik Sentosa. Oke, kata Organik saya punya duit 342. Saya deal beli sama kamu gitu ya. Kita confirm. Nah, kita coba balik sedikit ke sini. Ini kan ada ya customer order, kita udah selesai. Kita untuk mencatat penjualan itu udah selesai. Selanjutnya apa? Deliver. Bener ya? Deliver. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di sini ada logo truk nih, Fuso. Truk Fuso ini delivery ini ada satu. Bener ya? Kelihatan ya? Truk satu di sini. Ya, di-confirm dulu ya. Tadi ketika udah di-save, di-confirm sehingga dia men-trigger dokumen namanya surat jalan atau delivery order, apapun itulah. Intinya surat untuk mencatat pengiriman barang dari gudang kita ke customer. Itu namanya delivery order, DO, surat jalan, apapun itu termsnya, intinya mencatat itu. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini delivery, nah, ini adalah data yang sama yang diambil dari sales order. Jadi itu yang dimaksud karakteristik integrasi dan real time gitu. Jadi dari satu SO atau satu dokumen, gitu ya, ketika confirm dokumennya si SO-nya otomatis men-trigger dokumen surat jalan secara otomatis dan tepat gitu ya. Quantity yang kita input di sini 40, nggak mungkin di sini jadi 69 gitu, nggak mungkin, pasti 40 gitu. Terlepas yang kita terima nantinya 29, 30, apa yang lain sebagainya, kita masih bisa input belakangan. Gitu. Nah ini proses delivery-nya, delivery address-nya kemana, DO, nah ini stoknya, kita masukin ke stok yang mana gitu ya, lokasi gudang yang mana, yaitu lokasinya NTI stok atau gudang NTI gitu ya. Ini source dokumennya ketahuan. Nah ini ada produk availability, ya kan karena kita ngejual, ya logikanya kan kita ngejual barang gitu ya. Pasti kan Odoo ada pengecekan dulu. Lu mau jual barang, ada nggak di gudangnya? Gitu. Nah, ini Odoo ngasih tahu kalau produknya available, dia ada tulisan hijau available. Tapi kalau nggak ada, dia not available. Sehingga harus dipenuhi dulu stok yang ada di gudang. Kan nggak mungkin kita ngejual orderan fiktif gitu kan ya. Gitu. Nah, ketika produknya udah available, kita anggaplah flow normal dulu gitu ya. Nggak usah pakai back order segala macam, bla 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 gitu ya. Kita validate. Nah, ini otomatis produknya terkonsum dari gudang kita. Katakanlah tadi kita punya 1000 atau punya 100 gitu ya. Ketika ada yang beli 40, otomatis stoknya jadi 60. Gitu. Kita bisa lihat mutasinya. Teman-teman bisa klik di sini ya. Terus klik produknya. Nah, jadi ada on hand. Ini saya setnya 1 juta tadi. Kebanyakan ya. Kita punya 1 juta rak unit. Nah, ini ketahuan nih historical si produknya. Jadi awal saya set 1 juta unit. Terus dijual ke customer 1, ada masuk lagi 100,
dijual lagi 40, gitu ya. Sehingga ujungnya atau output dari quantity akhirnya adalah 1.059 unit untuk data centernya. Gitu. Jadi benar-benar tadi ya, dari satu dokumen SO ini dapat mempengaruhi stok secara otomatis, gitu ya. Tentunya dengan validasi-validasi yang ada, gitu. Tadi kita ketika udah confirm, orang inventornya harus validate untuk memastikan benar-benar barangnya keluar, baru si produknya terkonsum, gitu ya, secara otomatis, gitu. Oke, tadi 2 step tadi itu udah selesai, gitu ya, udah terchecklist. Customer order udah, deliver udah, invoice. Nah, terus nagih invoice-nya gimana? Nah, di sini teman-teman, kalau kita perhatiin ya, di dokumen quotation atau dokumen SO atau form SO-nya ada tombol create invoice nyala. Benar ya? Sama ya semuanya ya. Nah, di create invoice ini mouse-nya hilang ya. Nah, di create invoice, nih kan tadi kan smart button. Nah, kita sebutnya ini smart button. Kenapa smart button? Nggak tahu itu diksi dari Odoo-nya. Intinya sih Odoo mau menyampaikan bahwa dari suatu dokumen ini kita bisa terintegrasi dengan dokumen-dokumen lain. Gitu. Nah, smart button-nya ini kan cuma satu, delivery, gitu ya. Smart button delivery. Ketika kita create invoice, kita coba ya, kita klik create invoice, nanti ada pop-up atau bahasa teknisnya wizard, gitu ya. Aneh juga kenapa Odoo namanya wizard. Wizard itu kan lebih ke penyihir, gitu ya. Tapi ini kita sebutnya wizard atau modal atau pop-up atau apapun itu. Kita muncul pop-up yang mana kita mau nanya invoice atas ini 342 juta ini bentuknya reguler atau ada DP-nya. DP-nya persentase, misalnya 50% dulu, atau mau DP-nya fixed amount. Gitu. Jadi Odoo bisa menyajikan gitu ya penagihan invoice-nya berdasarkan termin. Gitu. Jadi katakanlah untuk 342 juta ini, anggaplah kita down payment dulu. Ini kita bisa klik yang down payment. Yang down payment kita masukin misalkan 20%. Nah, jadi kita karena ibaratnya sistem itu tujuannya untuk mempermudah, kita jadi nggak usah ngitung lagi 20% dari 342 itu berapa. Nggak perlu, kita tinggal input aja berapa persen DP-nya. Gitu. Udah kita create draft. Nah, ini masuk. 20% dari 300 bla 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 tadi adalah 68.400.000 rupiah. Gitu. Odoo otomatis secara otomatis mengkalkulasi persentasenya gitu ya dari harga jualnya. Ini tampilannya atau ini formnya atau tampilan dari customer invoice atau penagihan gitu ya, penagihan untuk customer. Gitu. Nah, ini kita confirm ya, teman-teman bisa confirm. Nah, nanti tagihan ini teman-teman bisa download nih, ya. Dia ada action button download PDF without payment. Nah, klik. Nah, ini kan tagihan ini yang nanti dikasih ke customer, gitu ya. Nah, ini tagihannya nih. Nah, ini dari print-printan ini nanti kasih ke customer. Ini tagihannya ya untuk due date tanggal segini yang di delivery tanggal sekian. Gitu. Nah, di sini kalau kita balik ke SO-nya, itu udah ada 2 smart button. Dari satu dokumen SO tadi ya, itu kita udah terintegrasi ibaratnya dengan 2 modul yang berbeda. Salah satu modul sendiri, delivery adalah modul dari inventory, invoice adalah modul dari finance dan accounting. Jadi benar-benar itu yang definisi integrasi tadi. Dari satu SO ke trigger delivery, kita create invoice, ke trigger dokumen invoice. Gitu. Nah, itu 3 tadi udah kecentang ya, udah checklist ya. Order, deliver, tagih, bayar sekarang. Nah, ketika customer udah bayar, kita udah menerima pembayaran, kita catat di sini dengan klik. Kalau dulu namanya register payment stringnya. Kalau sekarang namanya pay, gitu ya. Kita catat di sini. Kita klik pay. Nah, ini kita bisa milih jurnalnya atau buku, gitu ya. Jurnal itu buku, gampangnya. Kita mau catat di buku yang mana atau di jurnal yang mana. Pembayarannya bank atau cash. Kalau katakanlah kalau misalnya perusahaannya udah go live gitu ya, ini pasti ada Bank Mandiri, Bank BNI gitu ya. Ini kita bisa pencet ya, bisa milih nanti jurnalnya pembayaran kemana. Dan kita bisa juga atur amount-nya berapa, dia bayar full atau parsial. Gitu. Anggaplah full gitu ya, ini memonya secara otomatis keisi. Katakanlah teman-teman mau tambah memo lagi, utang sabun ya apapun itulah, tulis saja gitu terserah teman-teman ya. Nah, ketika create payment, nah ini proses dari P2P, O2C itu udah selesai, order to cash. Terlepas nanti di sini ada rekonsiliasi di accounting untuk bank statement apa segala macam, tapi setidaknya untuk proses pencatatan payment dari mulai order itu udah selesai. Itu dari order, pengiriman barang, penagihan sampai kita nyatat pembayaran itu prosesnya selesai, udah sampai situ. Gitu. Jadi cukup mudah untuk mencatat satu penjualan ini ke mencatat pengiriman dan juga pencatatan invoice dan juga pembayaran. Gitu. Cuma
kita cuma butuh berapa menit doang gitu ya, cuma klik 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 gitu. Berarti kalau kita bayangin kita pakai kertas gitu ya, kita bikin quotation-nya di PDF gitu ya, pakai doc, terus kita delivery, kita tanda tangan surat jalan, lagi kita scan barcode apa segala macam, terus kita print lagi invoice apa segala macam. Nah kalau pakai ERP kita benar-benar klik-klik aja, outputnya kita bisa print gitu. Itu untuk proses O2C. Kira-kira ada pertanyaan mungkin dari teman-teman terkait proses order to cash? Boleh? Yang dari tadi Dari delivery? Ya. Nah, oke. Nah dari delivery, tadi kan sebenarnya ini kita coba duplicate ya. Nah ini kan dokumen quotation gitu ya. Nah ketika kita confirm, dia otomatis dia nge-trigger dokumen delivery ke bagian gudang. Jadi otomatis kan ibaratnya orang sales sama orang gudang bisa jadi orang yang berbeda. Bener ya? Gitu. Nah orang sales itu cukup sampai confirm order. Nah, ketika orang gudang itu dia bisa mengakses menunya dari sini atau dari menu delivery, dari inventory. Itu dari sini ya gampangnya. Misal kan ini aksesnya nggak semuanya dapat kayak gini ya. Misal orang sales ya cuma sales, orang inventory cuma orang inventory. Nah, ketika orang sales tadi confirm order, secara otomatis orang gudangnya ketika masuk ke menu inventory, nah dia ada satu outstanding. Nah, ini secara otomatis ke-trigger, real time terintegrasi gitu. Yang kita klik satu to deliver, deliver kemana nih? Oh dari SO 0010 yang which is SO yang tadi yang barusan banget kita buat gitu. Jadi ketika ada pembelian atau penjualan, orang gudang dan sales komunikasi nggak usah by chat lagi. Saya udah jualan ya, tolong kirim, nggak perlu. Jadi secara otomatis si orang gudang karena tiap hari buka sistem ketahuan yang harus dia kirim berapa gitu. Jadi nggak miss tuh pencatatannya dan benar-benar ke-track dari sini ya. Kita mau mau kirimnya berapa gitu. Dan kalau udah divalidate, orang salesnya pun ketika balik ke salesnya ya, kan udah divalidate yang orang gudang ya. Orang salesnya pun bisa ngelihat nih statusnya di sini di smart button. Meskipun orang salesnya tuh nggak dapat menu inventory, tapi dari menu salesnya dia bisa dapat menu delivery-nya tadi atau smart button delivery. Oh udah dikirim deh sama orang gudang. Baru deh saya bisa nagih. Nah, create invoice. Nah create invoice ini kaitannya sama orang accounting. Udah confirm ya tagihannya. Nah, orang accounting masuk di sini, dashboard. Nah, ini ketahuan nih. Oh, ada satu nih yang harus si customer bayar. Nah, sama halnya gitu ya. Jadi orang gudang, orang finance, orang sales itu nggak perlu lagi komunikasi ibaratnya by chat gitu ya atau by online. Jadi benar-benar kita standby aja di sistemnya kalau udah ada yang harus dibayar atau harus ada action yang harus dilakuin, udah kelihatan di sistem. Oh ini ada satu yang unpaid. Oh ini kalau vendor bill udah nggak ada tagihannya. Oh bank statement nggak ada yang outstanding apa segala macam. Gitu. Mungkin itu untuk O2C teman-teman. Ada pertanyaan boleh disampaikan. Karena ini banyak soal yang mungkin nanti jadi pertanyaannya berangkat dari sini. O2C, order to cash. Ya, atau penjualan. Nah, ini monggo teman-teman kalau ada yang mau tanya. Kalau mungkin kebanyakan memang udah hatam ya, Sabil, Lamlo jualan, dapat penjualan. Terus jawab Jahra gitu ya. Udah hatam lah gitu ya. Atau teman-teman mungkin yang belum hatam atau pengen penasaran gitu ya terkait sales. Nah, ini kita nggak bahas dalam gitu ya. Kita nggak bahas soal price list di sini. Kita nggak bahas soal diskon loyalty bla 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 enggak, karena memang waktu terbatas gitu ya. Katakanlah nanti memang teman-teman pengen diadakan spesifik terkait sales penjualan lebih dalam, nah boleh kita membaca lah, kita request lagi gitu ya. Tapi ini lebih ke umum, gambaran umum O2C, P2P gitu ya, terkait proses-proses tadi. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini sedikit lagi ya. Jadi kita akan berangkat ke satu proses lagi. Nggak ada ya? O2C aman ya? Order to cash ya? Oke. Kita lanjut kuis yang ketiga. Proses P2P. Yang udah jawab nggak boleh jawab lagi. Silakan. Yang boleh jawab. Apa? Procure to pay lebih tepatnya. Procure to pay. Bagaimana proses standar procure to pay? Ada apa ya? PDD. Procure to pay. Minimal 4 sama kayak tadi. Procurement. Diksinya jangan procurement. Procurement kan seluruhnya procurement. Diksi yang lebih lanjut. Kurang tepat. Ada satu yang salah. Kurang tepat. Ada satu yang salah. Ada satu yang salah. Hampir.
Enggak, itu empat-empatnya bener, diksinya ada yang salah. Diksi ada yang salah. Ada yang kurang tepat. Ya kan kalau kita bahas tadi kan customer order, deliver, invoice, receive payment. Nah, P2P gimana prosesnya? Wait, hampir ke spill. P2P, broker to pay. Ulangi dari awal. Vendor order, terus deliver, terus invoice-nya SOSPB kan. Tadi ada Bang Abdul, tapi beda ini lah dengan itu untuk si send payment-nya. Oke, betul. Tunggu banget untuk Sabil. Sebenarnya mau coklatnya ya? Kirain nggak mau. Ya lupa ya, gue ambil ya, lupa ya. Lebih tepatnya itu receive ya. Karena kan ini kan udah deliver. Jadi kan O2C itu kebalikannya P2P. Begitupun P2P kebalikannya O2C. Kalau di sini kan customer order, nah di sini order to vendor. Jadi kita yang order ke vendor. Terus yang ini delivery, yang ini kita receive, terima gitu ya. Terus yang ini invoice, yang di sini bill. Gitu. Yang di sini receive payment, yang di sini vendor payment. Jadi O2C itu kita menerima duit, vendor bill kita ngeluarin duit, tapi nerima barang gitu. Nah, O2C kebalikan. Gitu. Untuk P2P. Nah, modul purchase order digunakan untuk melakukan proses pembelian gitu ya. Yang mana mulai dari RFQ atau request for quotation, menerbitkan PO, nerima barang, buat tagihan gitu ya. Itu disebut dengan konsep P2P. Gitu. Prosesnya gimana Bang? PO Bang. Nah, PO nih. Aduh. Let's go guys. Kita ke PO lagi nih. Nah, ke PO, nah ini kebalikannya. Benar-benar kebalikannya dari SO. Jadi kalau SO itu kita mentionnya customer, kita mention delivery, ini benar-benar kebalikan. Di hari kebalikan gitu ya kalau di SpongeBob ya. Nah, ini kalau namanya ya request for quotation. Kalau tadi kan namanya di SO quotation, kalau di PO atau di P2P itu namanya request for quotation. Gitu. Nah, di sini mentionnya pun beda. Bukan customer tapi vendor. Jadi ketika kita mau beli, tentu kan kita mau milih vendornya apa, gitu ya. Kalau di Tokopedia berarti kan kita milih tokonya yang mana, gitu ya. Nah, P2P itu kita yang beli. Kalau O2C itu kita yang jual, gitu ya. Nah, P2P kita yang beli itu pasti kita tentuin dulu vendornya. Tentu vendornya kita mau beli KFC, gitu ya. Beli KFC, beli di vendor KFC, gitu ya contohnya. Nah, kita masukin produknya, produk apa yang mau kita beli. Gitu. Super panas. Nah, kebetulan KFC-nya jual fiber optik ya. Fiber optik ya ceritanya, fiber optik. Males saya bikin ayam itu males banget. Fiber optiknya. Itu data center lagi deh. Teknik fiber optik. Fiber optik. Dan ini bisa multiple ya. Jadi katakanlah beli fiber optik, beli data center, beli internet service package, apapun itu. Jadi kita bisa banyak produk gitu. Ini masukin harganya nih. Fiber optiknya berapa? Harga dari KFC. Berapa sih fiber optik? Ya segini lah ya. 1 juta lah ceritanya, diskon ya. KFC zaman dahulu ya. Data center misalnya 9 juta. Internet service 19 juta ya, salah ya, bodoh ya. Nih 1 juta. Kalau dari produknya dulu baru vendor bisa. Gimana? Kalau isi produknya dulu baru vendor apa? Boleh. Vendornya dulu. Bisa. Kayaknya kita coba ya. bisa. Oh nih, mantap. Let's go. Mana tadi hilang ya? Cancel ya? Oke, tidak masalah. Cancel ya? Iya bener kan? Cancel kan? Oke, kita buat lagi. 1 KFC lagi tadi. KFC. Dan teman-teman bisa langsung cobain, nggak apa-apa, tidak masalah. It's okay, I'm fine. Insana, teng. 20 juta. Kita fiber optik gitu ya. Beli berapa unit? Nah, ini kita sama ya. Kita mau belinya berapa unit? Kalau SO tadi kan kita mau jual berapa unit. Kalau PO kita mau beli berapa? Kita beli 20. Fiber optik kita beli 25 gitu ya. Masukin unit price-nya. Tuaga 46 jus 10 juta. Tuaga 46 gitu ya. Ini nggak usah pakai pajak lah gitu ya misal. Oke, udah nih order deadline-nya gimana? Nah, ini benar-benar kebalikan. Jadi kita mengirimkan ibaratnya minta penawaran gitu ya ke si vendor gitu ya. Nah, misalnya kita ngirim penawarannya segini nih ke vendor. KFC, gua mau beli data center sama fiber optik lu seharga segini, lu mampu nggak? Gitu. Lu oke nggak gitu? Kata KFC, lo saya kan jual ayam. Oh, maaf gue gitu salah.
Salah kayak sih beli fiber optik gitu kan. Gitu. Misalkan katakanlah si KFC nerima gitu ya. Ini kita masih bisa kita print juga sama selayaknya si sales gitu ya. Ini tampilannya sama, cuma beda tampilan aja gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi request for quotation vendor KFC, produk yang kita mau beli itu apa? Gitu. Ini secara sequence, ya, ini kita sebutnya sequence ya, atau nomor gitu ya, nomor dokumen, nomor surat, apapun itu. Ini PO 006, kalau tadi sales order tuh SO 0001 gitu. Nah, ini sama, buttonnya pun sama, ada confirm gitu ya, ada print gitu ya. Cuma diksi-diksinya cuma dibalik aja. Customer jadi vendor, quotation jadi request for quotation gitu ya, invoice jadi vendor bill gitu ya. Nah, ketika kita confirm, nah itu bedanya. Kalau kita SO itu dia nge-trigger delivery, ini dia nerimanya nge-trigger receipt, dokumen penerimaan barang. Gitu. Ini kalau kita klik tampilannya sama seperti tampilan delivery order, cuma outputnya berbeda. Kalau tadi SO kan dia mengkonsum atau menghilangkan produk dari gudang ke customer, kalau dia kebalik dari vendor ke gudang. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya inventory itu hanya begitu-begitu aja gitu ya, perpindahan antar stok gitu. Ini bisa kita validate. Nah, ini sama juga. Udah, dan berarti produknya data center dan fiber optiknya masuk stoknya ke gudang kita. Ceknya gimana, Bang? Cek klik. Nah, on hand. Aneh. Oh, dia bukan ini ya, bukan di track ya. Data center. Nah, ini. Salah. Mana? On hand. Nah, ini on hand. Kita klik history. Nah, ini masuk nih. 17/25 tanggal 5 dari penerimaan ini, data center ini dari vendor ke stok, ke NTI stok nih kan. Bisa kelihatan ya, dari vendor ke NTI stok sebanyak 20 unit. Jadi kalau masuk dia jadi warnanya hijau. Kalau dia merah jadinya keluar gitu. Sehingga summary dari kuantitinya ada di 1.038 unit gitu. Ini sama ujungnya. Dia bisa bikin vendor bill namanya atau tagihan untuk kita. Kalau customer invoice kan tagihan untuk customer atau tagihan keluar ya jatuhnya ya. Ini tagihan masuk untuk kita. Kan create bill. Nah, ini kita bisa sama nih bentuknya, sama kayak vendor bill. Yang mana sama kayak customer invoice gitu ya. Yang mana informasinya produknya apa, harganya berapa, akunnya apa gitu ya. Kalau spesifik kita ngomongin accounting gitu ya, nanti ada akunnya. Ini bill date, kita masukin bill date-nya. Ini referensinya kalau perlu apa segala macam. Nah, kita confirm. Nah, ini prosesnya udah nih 3 nih. Order ke vendor udah, kita terima barangnya udah, ditagih udah, bayar. Tinggal bayar ya, pay, duit banyak, 250 juta, is clear payment, selesai. Beres gitu. Jadi sama kayak SO, cuma kebalikannya. Dia PO, dia men-trigger dokumen penerimaan barang, dan dia juga men-trigger namanya dokumen vendor bill atau lawan dari customer invoice. Gitu, tagihan keluar. Seperti itu untuk dokumen atau proses P2P dan O2C. Kiranya teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin boleh. Ini variatif ya tadi ya. Ini 4 ini adalah core-nya. Katakanlah kayak di NTI deh. NTI itu mungkin pembelian dari PR ya Bang Jack ya. Dari PR ya kalau dari PR. Nah ini juga ada PR, purchase request. Nah ini mungkin tampilannya agak berbeda ya sama. Cuman si nama produknya harus sendiri ya, karena belum ada database-nya kali ya. Betul. Betul. Mantep memang ya. Yang sering pakai. Yang sering pakai gitu ya. Nah, ini sama nih kalau dari PR, katakanlah produknya belum ada, tentu dibuat. Kayak contoh, pengen beli mouse. Kagak ada data mouse, tinggal klik mouse gitu, klik. Ini tentunya atas persetujuan Mas Abdu ya. Atas saya bilang begini, siapa bikin produk? Mas Billy, wes kena saya nanti ya. Konfirm dulu ke Mas Abdu ya. Boleh nggak Mas Abdu bikin produk gitu? Woi, Mas Abdu komplain nih, woi. Ya. Nah ini bisa masukin estimasi cost-nya. Kan misalkan Bang J kan lebih tahu gitu ya. Mouse untuk 200 unit tuh kira-kira berapa sih estimasi cost-nya gitu ya. Ini bisa masukin 2 juta, nggak mungkin ya mouse 200 juta ya. Mouse gaming, mouse gaming bro, nggak zaman mouse biasa. Masa gaming, aduh, wireless ya. Nah, mouse gaming, mouse, nah ini bisa masukin juga mouse gaming wireless. Ini kita bisa masukin description-nya atau spesifik misalkan merek gitu ya. Mouse gaming wireless, Asus, Razer
Phantom, Assassin. nah apapun itu lah gitu ya. Ini kita masukin dari sini. Nah, itu. Nah ini ada sequence-nya gitu ya. Nah request by siapa? Ini by kita tentunya ya. Kita kan loginnya sebagai training audio fungsional gitu ya. Ini kita nih yang ngajuin request approval. Nah ini nanti di approve sama Bang Jack mungkin. Atau mungkin urutannya gimana tuh? Dari purchase ke Operation, ke finance. ke finance, baru abang nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Baru ujungnya ke finance. Nah ini sama nih. Kita bisa atur approvalnya berapa tingkat gitu ya. Ini kan di approve, berarti tadi sama operation, di approve sama operation gitu ya. Nah nanti berarti Bang Jack yang bikin RFQ ya, bikin Iya, PO. Nah nanti kalau udah dikonfirm semua, bikin RFQ kan. baru RFQ muncul. Nah ini baru nih, ada tombol create RFQ di sini ya. Create RFQ, nah dia bisa milih. Kita mau beli mouse gaming sebanyak 200 ini ke vendor siapa? Oh vendor siapa? Asus. Asus ya. Oh Razer ya. Kenapa Asus ya? Razer ya. Suppliernya belum ada bang, nggak isi Razer enter gitu. Karena kan masuk nih ke data kontaknya nih, masukin foto, alamatnya Razer, ya serah lah gitu ya. Razer nanti create RFQ. Nah, jadi nih RFQ. Nah ini dokumen yang sama dari si PO tadi, gitu. Cuma berangkatnya beda. Kita lebih mundur dari si PR, gitu. Jadi proses RFQ core-nya intinya cuma 4. Tapi katakanlah mau ada variasi di tengah, di belakang, ataupun di depan, itu monggo tergantung bisnis proses perusahaannya masing-masing. Seperti itu. Nah ini sama ujungnya ya, confirm, nerima receipt, tuh kan sama tuh. Mau saya diterima berapa sama, jadi sini Bang Jack juga berarti yang nyatet nerimanya berapa ya? Iya. Nah itu orang yang sama, Bang Jack yang nerima juga. Bikin invoice beda tapi? Invoice beda. Oh beda. Begitu ya, sama ujung-ujungnya. Validate mouse-nya, mouse gaming. Nah, kita bisa lihat nih stok mouse gaming berapa? 200. Nah, mana stoknya? Oh, nggak di ini ya. Oh, nih nggak di track. Nggak bisa. Telat. Nah, intinya bisa di track lah ya. Udah terlanjur main buat aja nih, main buat aja nih. Nggak boleh nih, contoh salah nih. Contoh salah, iya. Gitu. Seperti itu mungkin teman-teman untuk proses P2P dan O2C. Saya kira materi udah cukup sih untuk hari ini. Jadi kita sisanya mungkin tanya jawab gitu ya terkait tadi ya pengenalan Odoo gitu ya, sedikit kita rekap. Tadi kita udah bahas soal Odoo. Berarti sampai detik ini, sampai di titik ini teman-teman udah paham apa itu Odoo, apa itu ERP, nama Odoo itu sebelumnya apa, Tiny ERP dan Open ERP. Ditemuinnya tahun 2005 di Belgia oleh Fabian Pinkers. Keren banget itu. Fabian yang bener nemuin nih. Rezeki kita gitu ya. Gitu. Terus teman-teman udah tahu soal basicnya modul Odoo gitu ya. Tadi sedikit kesini kita recap tadi ya yang Odoo timeline, Open ERP, untuk interface-nya tadi seperti ini. Teman-teman udah install Odoo debug juga. Nah tadi basic modul Odoo tuh ada 4. Yang mana kita udah bahas 2 tadi, sales dan purchase, yaitu tadi apa namanya O2C, order to cash, dan juga P2P. Procure to pay gitu ya. Nah dari materi-materi tadi mungkin jika teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan terkait pengenalannya Odoo, arsitektur Odoo, apa tadi yang lain-lain lah gitu ya. Manfaat kenapa pakai Odoo gitu ya. Boleh monggo disampaikan teman-teman. Jadi ibaratnya untuk pertemuan pertama kita masih slow down gitu ya, santai, chill gitu. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Aman ya, karena saya lihat juga teman-teman di sini sudah hatam Odoo, saya malu menyampaikannya. Apa yang saya menyampaikan ini? Apa, bagus ya. Nah, teman-teman, ada Mas Bewok, Mas Rehan, maksudnya. Selalu pasan nih. Nah, Mas Aldi mungkin, aduh, diem-diem aja Mas Aldi belum dapat coklat Mas Aldi nih. Aduh, si Mbak, 1, 2, 3 nih. Klik panitia itu. Klik panitia ya. Gagal udah, nggak dapet nih. Ya, ada pertanyaan dan pertanyaannya bagus, dapat Cadbury nih 1. Nah, itu deh. Emang teman-temannya harus pancing coklat. Ayo, manis, diabetes. Aduh. Boleh. Dari apa? Proses tuh. Buat dibawa pulang. Sebelum dikonfirm misalkan dari beberapa apa belum di approval, kita langsung bikin apa RFQ itu harusnya kemana nanti? Kalau bikin RFQ belum dikonfirm? Ya belum di approval. RFQ atau PR nih? RFQ belum dikonfirm. Maksudnya bikin RFQ tapi si PR-nya belum di approval sama bagian-bagian tertentu. Oh, nggak bisa harusnya.
Harusnya nggak bisa. RFQ itu timbul ketika, kalau konteksnya kita ngomongin dari PR, RFQ itu timbul ketika PR-nya disetujui. Ini kalau kita base practice tadi ya, misalnya kita new nih, kita bikin PR lagi, contoh headline lagi, misalnya tadi data center, kita mau beli data center dong untuk NTI sebanyak 20, yang estimasi cost-nya 200 juta, gitu ya. Nah, kita request approval nih. Nah, ini nggak ada tombol create RFQ, beda sama tadi. Nah, ini ada kan? Tapi di tombol itu ada nggak? Soalnya Ini ada, ya. nggak ada. Di NTI ngebuk berarti. Bilang Mas Abdul, halo Mas Abdul. Nggak bisa, harusnya nggak bisa. Oke, developer coba ntar. Ya, Mas Abdul di objek. Latihan benar-benar. Nah, kita deh Bang, nah kita lihat. Mas Abdul di objek purchase.request. Waduh, masih bisa mana tadi? Masih bisa create RFQ ketika state-nya belum approve. Wah, langsung diimplementasikan. Langsung. Bisa, sampaikan itu Bang Jack. Betul itu. Harusnya nggak bisa Mas Abdul gitu. Karena Mas Abdul harusnya create RFQ ini timbulnya ketika udah approve. Wah, cakep. Dapat coklat 2 buat Staffi. Kalau gua bahaya ntar ya. Iya, coklat 2 gitu. Bahaya ya. Paham? Aduh, di sini lagi training, ada yang komplain Mas Abdul terkait fitur NTI. Aduh, ngebuk Mas Abdul. Aduh, udah mengerti semua. Tapi confirm ya, sekalian mau confirm. Jadi PR itu, RFQ itu timbul ketika PR-nya udah approve, betul begitu ya? Betul. Nah, di NTI tidak. Secara flow default, setelah yang selesai baru masuk ke PO dan RFQ. Nah, karena di NTI belum pakai konsep RFQ dan PO, kita bypass langsung flow-nya sampai ke vendor bill. Ini konteksnya kita bilang. Iya. Iya, betul. Namun secara awal apakah ada? Ada, cuma kita skip aja prosesnya. Skip PO-nya di skip. Oke ya. Oh, jadi langsung create. Karena saya bisa ngirim RFQ ke beberapa vendor. Apa? Saya bisa bikin kirim RFQ ke beberapa vendor. Betul, nah itu bawaan. Oh. Iya, jadi sebenarnya ada, cuma nggak kita implementasikan secara real fungsinya. Jadi biasa kan, fungsi RFQ itu buat apa? Ya. Buat nawar-nawar, sampai penawaran masuk, kita screening, bikin kontes lah. Nah, di NTI karena PR itu biasanya terjadi setelah invoice udah terbit. Oh iya. Itu udah ada. Gitu. Jadi ngapain lagi bikin kontes kalau udah tidak invoice tinggal bayar doang. Iya. Nah, jadi cuma tinggal lewat aja nih. Jadi sebenarnya PO-nya itu kebuat berbarengan dengan PR-nya gitu ya. PR-nya dan PO-nya kebuat gitu. Enggak gitu. Nah, PR selesai dulu. Baru buat RFQ sama PO di belakang. Nah, ini bisa bikin RFQ sama PO belum dan PR-nya. Iya, possible. Nah, dia begitu masalahnya, itu yang dimasalahkan. Justru itu yang dipermasalahkan, Bang. Nah, itu Mas Abdul sengaja ngasih tes case. Ini dia lewat menu, test order, lewat test request. Enggak, tadi lewat proses request. Ya, tolong kirim RFQ-nya segera. Tapi nunggu lama. Saya coba di sini action. Oh bisa di sini. Asalnya bisa di sini. Set RFQ. Ketika di RFQ. Nah, tadi makanya tadi soalnya gue tunjukin Bang sini Bang. Oh nggak bisa nih, ini nggak bakal muncul kalau belum approve. Tuh, nggak ada di mana? Oh nggak ada. Iya, tombol sakti di sini. Tadi Bang Jack juga bilang, oh di sini. Oh iya. Itu tombol sulap namanya Bang Jack. Itu sebenarnya untuk ke-bypass. Sebenarnya kegunaan itu untuk Mas Abdul sebenarnya. Kebetulan tembus ke Bang Jack. tapi nebubak jadi. Ya, nggak halal. Tapi tembus nggak halal ini. Ugal-ugalan itu.
Tapi berarti benar ya, dikonfirmasi juga oleh Mas Abdul bahwa dari PR harus approve dulu dan jadi PO atau RFQ Itu gitu. menunjukkan salah satu tadi yang fungsi Odoo di awal. Terintegrasi ya. Terintegrasi. Nah, Yang sangat bisa dikonfigurasi. nah itu. Saking bisa konfigurasi bisa sulap tembus. Tembak dari PR langsung dar tanpa dia approve. Configurable. Dikata. Iya. Tombol sulapnya muncul, ternyata itu masalahnya. Oke. Tapi hanya buat PR itu doang. Sebelumnya enggak. Ya, mungkin tombol sulapnya ketika Masa kita itu, oh bangkat, oh ya segera, artinya bro, ah, langsung lah. oh iya. Ketahuan sama Bang J. Dipikir fitur. Di sini tombol action ya, itu banyak sihir-sihir kita lah. Iya, ilmu gelap di sana ya. Biasanya gue namain buttonnya yang agak aneh biar ketahuan bahwa ini tuh sebenarnya bukan bawaan. Biasanya gue namain simsalabim. Iya benar. Dan lain-lain lah, sulap gitu ya. Sementara doang, cuma kadang kita suka lupa. Abis sementara kita pakai bahasa, kita mau matiin aja di belakang. Sebenarnya nanti diajarin sama Mas Biu juga pas bikin action. Betul, nanti belum. Ya. Ajarin kita juga. Oke, kita jawab pertanyaan terakhir. Masih ada dua beng-beng. Pertanyaan terakhir. Masih ada dua beng-beng. Sebelum kita closing, pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang bagus dapat dua beng-beng dan ada coklat ya. Kalau mau coklat, pilih sini dah pokoknya dah. Kalau udah, lu pilih dah. Mau apa juga. Pertanyaan terakhir. Terkait tadi Odoo, P2P, O2C. Tadi Bang Jack udah nanya. Dan ternyata nanya bug ternyata itu. Ilmu hitam, dark system ya. Pertanyaan terakhir, ada? Kalau nggak ada, buat saya coklatnya. Enggak. Ini si RFQ ini bisa. Dapat lagi. Iya. Beberapa pintu enggak? RFQ. Kan buat di situ. Oh, ini di sini. Itu DPR lebih tepatnya. DPR, ini kan tadi udah kebuat satu PO atau satu RFQ ya. Ini bisa create RFQ lagi. Nah, kan udah ada PR ini. Udah ada PO, ini PO apa. Nah, kita bisa bikin lagi untuk ke vendor yang lain. Bisa ke KFC. KFC gue pengen beli MOS dong. Nah, misalnya, enter positive quantity. Ya. 2, mau MOS 2. Nah, ini jadi 2. Nah, ketika kita klik di sini, masuk ke PR, nah ada 2 PO atau 2 RFQ. Nah, ini kan yang dimaksud beauty contest. Gitu kan. Razer harganya berapa, KFC harganya berapa, ketahuan nanti di sini. Menangin 1, bener. Berarti kan kalau definisi menang, ya dikonfirm 1. Gitu ya. Sisanya udah kita abaikan. Atau kita cancel, atau apapun itu. Jadi ini bisa multiple, karena berangkatnya dari PR. Satu PR punya banyak RFQ. Itu. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan terakhir, 3 menit lagi. Gak ada? Kalau nggak ada, kita bungkus. Ada ya? Mas Beo, Mas Sabil, wah mau lebih ke mau beng-beng Sabil. Gimana Mas Rehan ini? AFK ini, aduh. Nanti yang jawab spesial gitu. Yang si coklat beda. Wah, ini tes ya. Oke, kita balik ya. Kita balik ya pertanyaannya. Kamu nggak ngasih coklat kan? Oke, satu pertanyaan terakhir terkait Odoo ya. Terkait Odoo nanti mendapatkan 2 beng-beng, 1 dermic atau 2, 3 dermic lah. Atau semua lah, bisa lah nanti kan. Bisa diatur lah itu ya. Penting jawab dulu nih. Jawab dulu pertanyaannya. Jelaskan. Lihat dulu materinya ya. Lupakan saya kan. Tadi kan udah Odoo bla 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 bla. Oke, kita bagi jadi 2 pertanyaan aja. Apa nama pertama Odoo? Marisa. Betul. Beng, nenek gitu. Lagi, lanjut. Nama kedua setelah Tiny ERP. Lama. Masih ada. Nggak, aku nggak juga. Dia nggak angkat tangan. Angkat tangan. Oke, kita ubah keadilan ya. Itu udah nggak apa-apa. Angkat tangan dulu baru jawab ya. Angkat tangan baru jawab. Sebutkan proses P2P. Kan nggak ada. Dapat 2 beng. 2 beng. Udah dapat, ganti. Apa? Ganti. P2P yang belum. P2P. Ayo P2P. Lu bisa milih. Ini nih, Maxi, Cisnat, P2P.
Betul, mau apa? Beng beng, beng beng, beng beng, beng beng. Maaf, beng beng, beng beng. Sisa Dairy Milk 2, Dairy Milk, beng beng, beng beng, beng beng, beng. Oh, pantesan udah jawab masih beng-beng katanya. Keren. Oh boleh. Masih enggak buat Marisa. Ah, beng beng Dairy Milk, oke? Tikus Ah. coklat. Dari mana Odu ditemukan? Wah, Aldi, luar biasa, Aldi. Mana? Belgia. Terakhir. Tahun berapa Odu belum selesai? Tahun berapa Odu berubah nama menjadi Odu? Pepi, mana? Emang iya ya Pepi? Bentar, Pep. Itu tapi taruh ini kayaknya coklat saya. Salah. 2015. Tadi tuh. Benar. Mas, kayaknya tadi yang coklat saya dikasih. Oke. Maaf Mas Albi, besok. Lupa maaf Mas Albi, kalian punya hadiah tadi. Punya gue hilang. Maaf ya Mas Albi. Yang penting seru aja lah. Oke, mungkin karena kita waktu sudah menunjukkan waktu maghrib gitu ya, 15 menit lagi, 10 menit lagi maghrib. Mungkin saya cukupkan gitu ya Baca, Mas Abdul. Untuk pertemuan kali ini, semoga di minggu depan kita masih tetap rame, full ya gitu ya, tetap seru, tetap asik, tetap ada hadiah tentunya pasti gitu ya untuk teman-teman yang lain. Oke, mungkin saya tutup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Maaf ya Mas Albi ya. Saking serunya Mas Albi. Iya. Selamat Mas Albi. Asik. Baik banget emang Baby. Oke, semuanya sekali lagi tepuk tangan.